Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah engkau merasa kehadiranmu mampu mengubah suasana? Tatapan orang-orang seolah terpaku saat engkau datang. Kata-katamu menyentuh hati, meski hanya disampaikan dengan kelembutan. Mereka tak tahu apa yang membuat mereka terdiam, namun ada getaran di dada yang membuat mereka ingin dekat, ingin mendengar, ingin memahami dirimu lebih dalam. Ketahuilah, bisa jadi itu adalah pancaran aura jiwa pilihan. Aura yang bukan berasal dari ketampanan, bukan pula karena kecantikan atau kepandaian, melainkan dari cahaya batin yang Allah izinkan keluar dari dalam dirimu. Inilah daya ruhani yang memancar, menyihir bukan karena sihir hitam, tapi karena kebersihan hati, keikhlasan, dan kesucian niat. Hari ini kita akan membahas 5 tanda auramu telah menyihir orang lain. Bukan untuk sombong, tapi agar engkau tahu bahwa nur Allah bisa nyata dalam akhlak dan amalmu. Mari kita mulai. Bintang bersinar tanda pertama. Orang terdiam setelah engkau berbicara. Tahukah engkau bahwa ada jenis ucapan yang tidak sekadar menyentuh telinga, tapi langsung menembus hati? Ucapan yang membuat orang terdiam, bukan karena takut, bukan karena malu, tetapi karena kata-kata itu membawa getaran yang membangunkan kesadaran terdalam dalam jiwa mereka. Mereka diam karena jiwanya sedang berbicara dengan kebenaran yang engkau sampaikan. Mereka tidak membalas bukan karena tak mampu, tapi karena hati mereka sedang mencerna sesuatu yang agung. Itulah tanda bahwa auramu telah berbicara lebih dulu sebelum lisanmu terbuka. Dan ketika engkau akhirnya mengeluarkan kata, energi batinmu mengisi setiap huruf yang keluar. Coba renungkan, berapa banyak orang pandai berkata-kata, namun ucapannya kosong? Tapi ada pula yang ucapannya sederhana, biasa saja, tanpa retorika, tanpa puisi, namun menggetarkan jiwa. Bisa jadi engkaulah orang yang memiliki itu. Ucapannya tenang, namun memiliki kekuatan spiritual yang menyihir orang yang mendengar. Lihatlah Rasulullah, beliau tidak dikenal sebagai orator dengan suara membahana. Tapi setiap kata yang keluar dari mulut beliau, bahkan satu kalimat, dikenang dan ditulis hingga akhir zaman. Para sahabat tak berani memotong ucapannya. Mereka menyimak, menangis, merenung, bahkan merubah jalan hidup mereka hanya karena satu nasihat dari beliau. Suatu ketika, seorang sahabat bernama Tasalabah menangis terseduh-seduh hanya karena satu kalimat Nabi. Kalau kau tahu apa yang aku tahu, niscaya engkau lebih banyak menangis daripada tertawa. Tasalabah pun berubah. Ia menjadi pribadi yang zuhud, penuh tangis dalam sujud malamnya, karena kalimat itu menembus langsung ke sanubarinya. Jadi bila engkau pernah berbicara, dan orang yang mendengar terdiam dalam sepi, menatap dalam, atau bahkan menangis, itu bukan karena engkau hebat, tapi bisa jadi, itu karena Allah mengalirkan hikmah melalui lisanmu. Aura semacam ini tidak dimiliki oleh orang yang suka membesarkan diri, atau yang hanya ingin mengesankan orang lain. Aura ini muncul dari hati yang jujur kepada Allah, dari lidah yang terbiasa zikir, dari batin yang telah berkali-kali menangis dalam sepi malam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Qiyas An-Nahl 125. Hikmah itu tak selalu berarti banyaknya ilmu, tapi kemampuan menyampaikan satu kalimat dengan penuh keikhlasan dan makna mendalam. Maka jika engkau diberi karunia ini, jagalah baik-baik. Jangan menjual ucapanmu untuk menyenangkan manusia semata. Jangan menjadikan auramu sebagai senjata untuk mencari sanjungan. Karena ucapan yang berasal dari hati hanya akan sampai ke hati. Dan Allah lah yang menggerakkan hati-hati manusia. Ingatlah pesan ulama salaf. Apa yang keluar dari hati akan masuk ke hati. Tapi apa yang keluar dari lidah tak akan menembus lebih jauh dari telinga. Jadilah engkau pembicara ruhani yang berbicara dengan cahaya jiwa, bukan sekadar suara. Karena ketika Allah ridho pada hambanya, Dia jadikan lisannya sebagai penyampai kebenaran, dan aura batinnya menjadi jembatan hidayah bagi orang lain. Bintang bersinar tanda kedua. Orang merasa damai saat berada di dekatmu. Pernahkah engkau bertemu dengan seseorang, dan tanpa tahu alasannya, hatimu merasa tenang berada di dekatnya?
Tak ada kata-kata berlebihan, tak ada basa-basi, tapi kehadirannya seakan membawa keteduhan. Seolah hatimu ingin lebih lama bersamanya, mendengarkannya, bahkan hanya duduk tanpa bicara pun engkau merasa damai. Itulah aura jiwa pilihan. Ketika Allah memberi rahmat pada seseorang, maka dari dalam batinnya terpancar energi yang menenangkan, bahkan sebelum ia bicara atau bertindak. Damai yang dimaksud bukan sekadar suasana nyaman seperti berada di taman, tapi ketenangan yang meresap ke hati, membuat resah menjadi reda, membuat marah menjadi pudar, membuat luka batin terasa ringan. Kehadirannya seperti pelipur lara, dan jiwanya menjadi pelindung dari kegelisahan. Rasulullah adalah sosok yang memiliki aura kedamaian tertinggi. Beliau tidak pernah bersikap kasar. Wajahnya memancarkan kelembutan, dan siapapun yang duduk bersamanya merasa seperti sedang duduk bersama seorang ayah yang penuh kasih dan sahabat yang sangat mengerti perasaan. Tak heran, para sahabat berlomba duduk di dekat beliau, bahkan hanya untuk memandangi wajahnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Siapa yang melihat wajah Rasulullah, dia tidak akan bisa memalingkan pandangannya karena wajah beliau begitu menenangkan dan bercahaya." Begitulah jiwa yang dipilih oleh Allah. Ketenangan yang ia bawa bukan dari penampilan luar, melainkan dari hati yang dipenuhi zikir dan kasih sayang. Orang yang memiliki aura ini biasanya bukan banyak bicara, tapi tatapannya teduh, langkahnya lembut, dan tutur katanya tidak pernah menyakitkan. Ketenangan itu menular, bahkan orang yang sebelumnya keras dan emosional pun bisa berubah hanya karena sering berada di dekatnya. Seperti api yang padam saat didekati oleh embun, begitu pula amarah dan dendam luluh saat mendekati orang yang hatinya telah bersih dan penuh rahmat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik." Qiyas Al-Furqan 63. Lihatlah betapa orang yang hatinya tenang membawa ketenangan itu ke sekitarnya, bahkan dalam menghadapi kebodohan dan kemarahan orang lain sekalipun. Jika engkau sering mendapati orang-orang merasa nyaman berada di dekatmu, bahkan mereka sering mencurahkan isi hati tanpa engkau minta. Jika engkau sering dimintai nasihat meski engkau merasa bukan siapa-siapa, atau ketika engkau masuk dalam satu ruangan dan suasana tegang berubah menjadi tenang, ketahuilah, itu tanda auramu membawa kedamaian dari langit. Dan itu bukan karena engkau hebat, tapi karena jiwamu telah disentuh oleh cahaya ketulusan. Namun ingat, aura kedamaian ini sangat rapuh jika engkau mulai mencintai pujian. Jika engkau mulai merasa lebih tinggi, maka yang semula kenangan bisa berubah menjadi kesombongan tersembunyi. Karena itu, tetaplah rendah hati, sebagaimana bumi yang rendah, namun darinya lah tumbuh pohon-pohon yang memberi keteduhan. Jika orang merasa damai berada di dekatmu, jangan bangga, bersujudlah. Karena bisa jadi engkau adalah penyejuk dalam dunia yang sedang panas, pelipur dalam kehidupan yang penuh keluh kesah. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang keberadaannya membawa rahmat, bukan kegaduhan. Menjadi tempat singgah bagi hati yang lelah, dan menjadi sumber ketenangan bagi jiwa yang sedang mencari cahaya. Bintang bersinar tanda ketiga. Energi positifmu menular. Tahukah engkau bahwa energi hati itu menular? Kebahagiaan itu menular. Ketenangan itu menular. Bahkan semangat, harapan, dan keikhlasan juga bisa menular. Dan jika engkau termasuk orang yang tanpa sadar mampu memengaruhi orang-orang di sekitarmu menjadi lebih semangat, lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih tenang, maka itu tanda bahwa auramu telah menyihir mereka dengan kebaikan. Engkau mungkin tidak banyak bicara, tidak memberikan motivasi layaknya seorang orator, namun cukup dengan melihat caramu menghadapi masalah, orang lain jadi belajar tentang sabar. Melihat ketulusanmu memberi, mereka pun ingin belajar ikhlas. Melihat kesungguhanmu dalam ibadah, mereka terdorong untuk berubah. Itulah kekuatan aura positif yang keluar dari batin yang bersih. Ia tidak dibuat-buat. Ia lahir dari hubungan yang jujur antara hamba dan Rob-Nya. Dan siapapun yang berada di dekatnya akan merasakan hawa ketenangan, semangat, dan keyakinan, bahkan tanpa dia berkata satu patah pun.
Di zaman Nabi, ada satu sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Sebelum masuk Islam, ia adalah pemuda terkaya di Makkah. Wajah tampan, pakaian mewah, harum tubuhnya menyebar dari kejauhan. Namun setelah memeluk Islam, semuanya ia tinggalkan. Apa yang tersisa darinya? Hanya semangat, kesungguhan, dan cinta kepada Allah. Tapi tahukah engkau, dengan semangatnya itu, ia menularkan energi luar biasa kepada penduduk Madinah, hingga hampir seluruh mereka masuk Islam sebelum Nabi sendiri tiba. Itulah bukti bahwa energi iman dan semangat tidak butuh kekayaan atau status. Cukup dengan keikhlasan dan keyakinan yang kuat, engkau bisa menjadi pelita bagi banyak jiwa yang gelap. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun." Hai Muslim, bayangkan engkau tidak memberi ceramah, tidak berdakwah dari mimbar, tapi karena kehadiranmu, orang lain terinspirasi untuk lebih baik. Itu berarti auramu telah menyihir hati mereka dengan getaran kebaikan yang menular. Dan setiap kebaikan mereka, engkau dapat bagian pahalanya. Masya Allah, namun perlu diingat, energi positif hanya bisa keluar dari hati yang tidak terikat dunia. Jika engkau mulai sibuk mencari pengakuan, maka sinar auramu akan meredup. Jika engkau mulai beramal karena ingin dilihat, maka pancaran keikhlasanmu akan padam. Karena sesungguhnya aura jiwa itu bukan berasal dari ilmu, tapi dari ketulusan. Semakin jujur engkau dalam mencintai Allah, semakin kuat pengaruh rohanimu terhadap orang lain. Maka jika engkau diberi anugerah ini, bahwa hadirmu membuat orang lain lebih baik, bersyukurlah, tapi jangan pernah merasa diri lebih tinggi. Karena pengaruh positif terbesar justru lahir dari orang-orang yang tidak sadar bahwa ia sedang memengaruhi. Biarlah auramu terus menular, menyembuhkan luka batin orang lain, membangkitkan harapan orang yang jatuh, dan menyalakan cahaya dalam jiwa yang gelap. Dan engkau tetap melangkah dengan rendah hati, seolah tidak pernah merasa telah menyinari. Bintang bersinar tanda keempat, engkau dicintai tanpa penjelasan. Pernahkah engkau merasa dicintai oleh orang-orang, padahal engkau tidak melakukan apa-apa? Tidak memaksa mereka untuk dekat, tidak membujuk mereka untuk menyukai, bahkan mungkin engkau tak pernah berusaha untuk menjadi menarik. Namun anehnya, mereka nyaman bersamamu, mereka percaya padamu, dan mereka mencintaimu tanpa alasan yang jelas. Tahukah engkau? Itu bukan kebetulan. Itu bukan karena engkau populer. Itu adalah cermin dari cinta Allah yang sedang Allah pantulkan lewat hati-hati manusia. Cinta yang bukan lahir dari logika, tapi berasal dari getaran jiwa yang menyentuh jiwa. Dan itu adalah salah satu tanda bahwa auramu telah menyihir hati orang lain dengan kelembutan batin dan rahmat dari langit. Rasulullah bersabda dalam hadits yang agung, "Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril dan berkata, 'Wahai Jibril, aku mencintai si Fulan, maka cintailah ia.' Maka Jibril mencintainya. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit, 'Sesungguhnya Allah mencintai Fulan, maka cintailah dia.' Lalu ia pun dicintai oleh seluruh penduduk langit dan diterima, dicintai oleh penduduk bumi. Hai Bukhari dan Muslim, lihatlah, cinta sejati yang tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dipaksakan, adalah cinta yang Allah gerakan sendiri dalam hati manusia karena kualitas batin seseorang yang Allah cintai. Itu adalah aura cinta yang tidak kelihatan, tapi terasa dan hidup di hati orang-orang sekitarnya. Engkau tak perlu bersusah payah menjelaskan siapa dirimu, tak perlu bersolek untuk mendapat penerimaan. Karena orang-orang yang hatinya jujur bisa merasakan ketulusan dalam dirimu tanpa perlu kata. Mereka bisa merasakan kehangatan jiwamu, walau engkau tak pandai berbicara. Mereka percaya padamu, karena energi ruhanimu membuat mereka tenang. Ketika seseorang bisa dicintai tanpa alasan duniawi, tanpa logika, bahkan terkadang oleh orang yang baru mengenalnya, maka itu adalah aura ilahiyah, tanda bahwa engkau telah menjadi jalan cinta Allah bagi manusia. Namun hati-hati,
Jangan pernah menjadikan cinta manusia sebagai tujuan, karena cinta mereka bisa dicabut kapan saja jika engkau mulai sombong atau menyimpang dari keikhlasan. Bahkan orang yang dulu disanjung bisa tiba-tiba ditinggalkan jika hatinya mulai ingin dihormati lebih dari dicintai oleh Allah. Kita belajar dari kisah Yusuf alaihi salam. Beliau dicintai oleh semua orang, oleh ayahnya, oleh teman-teman di penjara, oleh rakyat Mesir, bahkan oleh perempuan-perempuan yang melihat wajahnya. Mengapa? Karena jiwanya bersih, hatinya ikhlas, dan hidupnya senantiasa dalam pengawasan Allah. Bukan karena para semata, tapi karena aura ruhani yang Allah pancarkan dari dalam dirinya. Jadi jika engkau dicintai tanpa sebab, jangan bangga, tapi sujud syukurlah, karena itu berarti cinta Allah sedang mengalir melalui dirimu, dan engkau hanya perantara. Jangan ubah cinta murni itu menjadi kesombongan tersembunyi, tapi jagalah dengan terus memperbaiki hatimu, menundukkan nafsumu, dan menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Biarlah cinta itu tumbuh, bukan karena engkau menginginkannya, tapi karena engkau hidup dalam keikhlasan, dan Allah lah yang menjadi kamu dicintai oleh makhluknya. Bintang bersinar tanda kelima. Orang takut menyakitimu tanpa alasan. Ada satu fenomena ruhani yang tak bisa dijelaskan secara logika, yaitu ketika seseorang disegani, dihormati, bahkan dijaga dari gangguan, padahal ia bukan orang berkuasa, bukan orang kaya, bukan juga seorang pemimpin. Namun entah mengapa, orang-orang merasa enggan menyakitinya. Bahkan yang berniat buruk pun sering merasa ragu dan takut. Inilah aura perlindungan ilahi yang menyelimuti jiwa-jiwa pilihan. Sebuah tanda bahwa Allah telah menanamkan kehormatan ruhani dalam diri seseorang. Bukan karena kekuatan fisik, tapi karena kedekatannya kepada Allah telah membungkusnya dengan kemuliaan. Ada orang yang jika dizalimi, balasannya seketika datang. Ada pula yang jika dihina, orang yang menghina justru dilanda kegelisahan, merasa bersalah sendiri, bahkan bisa tertimpa musibah. Itu bukan karena orang yang dihina hebat, tapi karena ia dicintai dan dilindungi oleh Allah, dan siapa yang menyakitinya seakan menantang perlindungan dari langit. Rasulullah menyampaikan dalam hadits qudsi, "Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah menyatakan perang kepadanya." H.R. Bukhari. Perhatikan, Allah tidak mengatakan, "Aku akan membalas," tapi "Aku nyatakan perang." Ini menunjukkan bahwa siapapun yang menyakiti hamba pilihan Allah, maka ia telah menantang langsung murka Tuhan semesta alam. Bisa jadi engkau salah satu di antara mereka, yang saat difitnah, Allah yang membelamu, yang saat dizalimi, Allah yang mengangkat derajatmu, dan bahkan orang yang menyakitimu pun takut sendiri, karena auramu memberi rasa gentar yang tidak bisa dijelaskan. Kisah nyata ini terjadi di zaman tabi'in. Ada seorang alim bernama Al-Fudail bin Iyad. Dahulu ia dikenal sebagai perampok besar, namun kemudian bertobat dan menjadi seorang ulama zuhud yang sangat dicintai banyak orang. Orang-orang yang dahulu ingin membunuhnya, setelah ia berubah dan bertakwa, tak berani menyentuhnya lagi. Bahkan mereka sendiri menangis dan memohon maaf hanya karena melihat wajahnya. Kenapa? Karena auranya sudah berubah menjadi cahaya Allah. Dan siapapun yang menentangnya seakan melawan kehendak langit. Jika engkau merasa dijaga oleh Allah, jika orang-orang tanpa segan menyakitimu, jika setiap gangguan seolah dibentengi oleh kekuatan yang tak kelihatan, maka jangan sombong. Itu bukan karena kekuatanmu, tapi karena Allah melihat ketulusanmu, kelembutan hatimu, dan keteguhanmu dalam menjaga hubungan dengannya. Tapi ingat, aura perlindungan ini bisa hilang jika engkau menyimpang dari keikhlasan. Bisa pudar jika engkau mulai menyakiti orang lain dengan lisan atau perbuatan. Karena Allah tidak membela hamba yang menzalimi. Allah hanya membela hamba yang berserah dan bersih. Maka jika engkau memiliki tanda ini, bahwa orang-orang segan menyakitimu tanpa tahu sebabnya, jaga baik-baik hatimu. Perbanyak sujudmu, lembutkan lisanmu, dan jangan pernah merasa tinggi. Karena kehormatan sejati bukan dari status atau gelar, melainkan dari takwa dan keikhlasan. Allah berfirman,
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Qiyas Al-Jrat 13. Biarkan auramu tetap terjaga dalam keheningan, dalam kesederhanaan. Karena orang-orang yang ditakuti bukan karena kerasan, tapi karena kebaikan, adalah orang-orang yang dilindungi oleh langit. Dan mereka yang menyakitimu pun akan takut, karena mereka tahu engkau tidak sendiri. Allah bersamamu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kini engkau telah menyimak satu persatu tanda-tanda yang begitu dalam. Mulai dari kata-katamu yang menenangkan jiwa, kehadiranmu yang membawa kedamaian, energi positifmu yang menular dan menyemangati, cinta yang datang tanpa diminta, hingga perlindungan Allah yang menjadikan orang segan menyakitimu. Jika engkau merasa satu atau bahkan beberapa tanda ini telah ada dalam hidupmu, bersyukurlah, tapi jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Karena aura yang menyihir dengan kebaikan itu bukanlah hadiah yang kekal, melainkan amanah ruhani yang harus dijaga dengan ketulusan, zikir, dan amal saleh yang terus-menerus. Jangan jadikan auramu sebagai alat pamer. Jangan pula menjadikan energi jiwamu sebagai senjata untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Karena semakin tinggi posisi di sisi Allah, semakin rendah pula orang itu di hadapan makhluk. Semakin bersinar jiwa, semakin tersembunyi kesombongannya. Jadilah seperti matahari yang tak pernah menyombongkan cahayanya, tapi senantiasa memberi terang walau ia sendiri terbakar. Jadilah seperti bumi yang tenang, diam, tapi darinya tumbuh kehidupan. Dan jadilah seperti Nabi Muhammad, yang auranya tidak hanya menyinari zaman, tapi menggetarkan jiwa manusia hingga hari kiamat. Aura sejati bukan sekadar pancaran diri. Ia adalah refleksi dari hubunganmu dengan Allah. Dan siapa yang dekat dengannya, maka seluruh ciptaannya akan tunduk dan mencintai. Semoga engkau termasuk dalam barisan jiwa-jiwa pilihan, yang hadirnya membawa ketenangan. Auranya menyembuhkan luka, dan doanya menjadi hujan rahmat bagi sekelilingnya. Jadilah cahaya di tengah gelap, jadilah pelindung di tengah guncangan, dan jadilah hamba yang auranya menyihir hati manusia, hanya karena Allah telah lebih dulu mencintainya. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang diucapkan membawa berkah bagi hidupmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.